Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan. Hari ini anakku sekalian adalah pelajaran IPS, masih tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ekonomi materinya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang pekerjaan yang ada di dataran rendah, ya, yang dimana kalau materi kemarin itu membahas tentang petani sama peternak. Nah, sedangkan yang sekarang adalah tentang perajin dan pedagang, anak sekalian, ya. Nah, Pak Guru, perajin itu apa? Nah, di sini perajin adalah orang yang membuat barang kerajinan. Nah, jadi orang yang membuat barang kerajinan itu adalah perajin, ya. Di sini apa saja contohnya Pak Guru? Nanti Pak Guru kasih contoh. Pak Guru jelaskan dulu. Ada berbagai macam perajin. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya perajin kulit kerang, perajin batik, perajin pahat dan ukiran, dan perajin gerabah, ya. Di sini ada beberapa contoh yang Pak Guru sudah jelaskan, ya, yang dimana nih perhatikan. Perajin kulit kerang. Perajin kulit kayak gimana Pak Guru Jolin? Ada. Perajin kulit kerang itu biasanya bisa dipakai untuk tempat korden, ya, yang dilubangin kecil-kecil terus disusun jadi panjang, jadi satu helai itu perajin kulit kerang, ya. Jadi ada beberapa perajin kulit kerang, banyak manfaatnya, tapi sekarang sudah berkurang peminatnya, ya. Sekarang sudah berkurang peminatnya. Berikutnya adalah perajin batik. Nah, perajin batik kalau di Papua masih ada, di Jawa lebih banyak lagi, ya. Banyak perajin batik, ya, selain di Papua. Di Jawa banyak. Terus apakah Papua banyak batiknya? Ya, banyak perajin batiknya. Ya. Contohnya batik Papua. Yang nenun juga masyarakat Papua. Batik Jawa, nah, Solo, batik Jogja, batik Lamongan, ya. Ada. Berikutnya adalah perajin pahat dan ukiran. Nah, biasanya itu digunakan biasanya di orang-orang mebel, kayu. Mebel itu yang semacam perabotan dari kayu. Contohnya kursi dari kayu, meja dari kayu, ya. Terus kemudian di sini dikatakan rajin pahat. Nah, rajin pahat itu dan ukiran. Pahat itu nggak jauh beda dengan ukiran, ya, nggak jauh beda. Rajin pahat itu ada dua jenis, pahat batu dan pahat kayu. Kalau rajin pahat biasanya itu kebanyakan batu pada saat batu besar dalam bentuk bongkahan gitu anak-anakku sekalian. Nah, terus diukir, dijadikan kayak patung semacam itu. Patung kayak kerajaan pada zaman dulu, patung-patung Majapahit, Gajah Mada, terus patung-patung, mohon maaf, selain agama Islam, Buddha biasanya digunakan untuk patung itu, Hindu juga bisa semacam itu. Dan ukiran itu berupa kayu, ya. Kayu dimana di situ ada meja kayu, di situ ada ukirannya kayak bunga gitu kan ada meja polos, ada meja ukir dalam mebel itu. Nah, di situ meja ukir itu contohnya menggunakan motifnya seperti apa, ada gambarnya di situ, gambar bunga, gambar apa, gambar
burung, bisa saja semacam kayak gitu ya anak-anakku sekalian. Itu contoh. Dan perajin gerabah, Pak Guru, perajin gerabah itu semacam kayak gimana? Nggak usah jauh-jauh, kayak itu vas bunga itu anak-anak. Gerabah itu kayak vas bunga yang terbuat dari tanah liat ya. Ini contohnya nih, nah kayak gini. Ini adalah perajin gerabah, biasanya tinggal di dataran rendah. Ini perajin gerabah, Kak, bikin vas bunga terbuat dari tanah liat ya, terus dibentuk seperti ini. Paham ya? Itu tadi beberapa contoh tentang perajin ya. Kebanyakan perajin tinggal di dataran rendah, namun ada juga perajin yang hidup di dataran tinggi dan daerah pantai. Perajin kulit kerang banyak terdapat di daerah pantai wisata. Perajin gerabah banyak dijumpai di dataran rendah yang mempunyai jenis tanah liat. Kalian tahu, di Boswesen itu ada juga perajin kulit kerang. Kalau nggak percaya, di Raja Ampat pun juga ada. Souvenir Raja Ampat ada yang terbuat dari karang, anak-anak sekalian. Kalung yang terbuat dari karang ada. Bukan batu karang ya, tapi karang sendiri. Bukan batu karang, beda pengertiannya ya. Itu tadi tentang perajin. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang pedagang ya. Oke, masuk ke pedagang. Kalau tadi kan tentang perajin. Sampai di sini anak-anak saya kira sudah paham ya. Kita lanjutkan lagi ke pedagang ya. Jadi pedagang adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menjual sesuatu, menjual barang sesuatu, tapi dalam yang halal ya. Pedagang tidak menghasilkan barang. Pedagang menjual barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Nanti ada contohnya anak-anak sekalian. Berikutnya, pedagang banyak tinggal di dataran rendah. Pedagang juga terdapat hampir di semua jenis lingkungan. Jenis lingkungan saat berpengaruh pada cara berdagang ya. Sekali lagi, pedagang banyak tinggal di dataran rendah. Pedagang juga terdapat hampir di semua jenis lingkungan. Jenis lingkungan dapat berpengaruh pada cara berdagang. Jadi strategi ini menggunakan strategi berdagang. Oh, di sini jenisnya di pantai. Contohnya di pantai, tinggal di pantai. Oh, biasanya anak-anak orang-orang yang pergi ke pantai, saya menyewakan ban, jasa, bukan beli. Bukan dagang tapi menjasa penyewaan ban. Terus yang kedua, saya mau jual kelapa, karena di sini kelapa banyak. Pasti habis mandi di laut pasti haus, siapa tahu ada yang minat kelapa muda. Mereka berdagang dengan buah kelapa muda. Seperti itu. Kemudian anakku sekalian, ada contoh di daerah permukiman pedagang cenderung berjualan di warung atau menggunakan gerobak. Nih ada contohnya. Nih gerobak, somai, batagor, bakso keliling itu menggunakan gerobak ya. Es jeruk peras juga sekarang menggunakan gerobak ya. Cendol, es cendol itu menggunakan gerobak juga ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke SIM-nya. Di daerah perkotaan, pedagang berjualan di pasar yang lebih besar dan lengkap. Pedagang di daerah sekitar sungai di Pulau Kalimantan menggunakan perahu untuk berdagang. Nih, Pak Guru selama ini belum pernah lihat secara langsung ya pasar apung. Ini namanya pasar apung anakku, yang terdapat di Kalimantan. Nah, yang menggunakan dagangannya menggunakan perahu. Jadi yang jualnya kadang, yang pembelinya kadang di daratan, kadang menggunakan perahu. Penjualnya juga, bukan pedagangnya aja, tapi kadang penjualnya juga. Setahu saya seperti itu.
Tapi Pak Guru tidak melihat secara langsung, melainkan di video ya dalam bentuk gambar seperti ini. Ya. Itu kita kali kembali. Nah, pedagang di daerah sekitar sungai di Pulau Kalimantan menggunakan perahu untuk berdagang. Ya, Kalimantan memang sekarang ini pasar kuno. Kalau pasar apung itu pasar kuno. Dulu pada zaman dahulu, ya. Sekarang mayoritas menjadi pasar modern, jadi kebanyakan sudah di pasarnya di daratan, bukan di pulau, di tepi pulau atau di mana. Ya. Itu tadi tentang pedagang. Jadi pedagang itu banyak sekali yang dijual anak-anakku sekalian ya. Yang jelas intinya daganglah dengan dagangan yang halal dan bermanfaat. Dan kita harus dagang itu kita harus lihat situasi dan kondisi. Ini pasarannya enaknya dagang apa nih? Kalau di daerah kota dagang apapun bisa. Kalau di daerah kabupaten kita harus tahu strategi mana yang biasanya orang kabupaten itu jarang suka untuk jajan, khususnya di daerah SP. Jarang jajan, tapi kebanyakan di situ orang SP bertani atau menjual dagangannya dengan kayak sayur, menanam sayur. Biasanya itu bertani kalau orang SP. Jarang jajan. Ya. Itu tadi tentang materi yang lingkungan yang ada di daratan itu, yaitu tentang perajin dan pedagang. Yang dimana semoga bermanfaat dan materi yang Pak Guru jelaskan ini bisa ditangkap dan bisa dicerna. Ya, itu saja tadi penjelasan dari Pak Guru Jolin. Apabila belum jelas, boleh di WA pribadi Pak Guru Jolin. Sekian dari Pak Guru. Hanya menonton penjelasan saja kali ini. Tidak ada latihan soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.